Nauzubillah, inilah 7 ciri manusia paling dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala, calon penghuni neraka jahanam, segera hindari. Berikut ini adalah ulasan tentang ciri manusia yang paling dibenci Allah. Bahkan mereka disebut sebagai penghuni neraka jahanam. Setiap umat muslim di dunia ini pasti akan berlomba-lomba untuk beribadah kepada Allah. Karena mereka tahu bahwa hidup di dunia adalah sementara dan segala sesuatu yang kita dapatkan hari ini adalah titipan dari Allah. Jika kita taat dan patuh dengan apa yang diperintahkan Allah kepada kita dan menghindari perbuatan yang dilarang olehnya, insya Allah kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat ridho darinya. Sebaliknya, ada juga ciri manusia yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala karena perbuatannya yang sangat tidak dianjurkan oleh Allah. Bahkan mereka merasa tidak penting belajar tentang ilmu akhir. Manusia seperti inilah yang nantinya saat di akhirat akan menjadi calon penghuni neraka jahanam. Berikut ini adalah 7 ciri manusia paling dibenci Allah. 1. Suka menghujat orang lain. Tanpa kita sadari, biasanya diri kita atau orang lain melakukan perbuatan ini, yaitu suka menghujat orang lain yang belum tentu diri kita lebih baik dari orang yang kita hujat. Suka menghujat orang lain termasuk ciri manusia yang paling dibenci Allah. 2. Rakus dan pelit. Ciri berikutnya adalah manusia yang memiliki sifat rakus dan pelit. Mereka tidak pernah peduli dengan lingkungan sekitar dan tidak akan pernah bersedekah dengan sesama. Sifat seperti inilah yang merupakan salah satu ciri manusia paling dibenci Allah. 3. Suka merebut hak orang lain. Jika ada manusia yang suka merebut hak orang lain yang bukan miliknya, itu termasuk perbuatan yang zalim dan paling dibenci Allah. 4. Lalai. Lalai yang dimaksud di sini adalah lalai dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terlalu sibuk dengan urusan duniawi saja. 5. Hanya memikirkan makanan. Manusia yang setiap harinya hanya memikirkan makanan saja dan isi perutnya saja tanpa mau peduli dengan urusan dunia akhirat dan juga perut orang lain sekitarnya. Mereka adalah ciri manusia paling dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Cerdas masalah dunia. Kini banyak sekali manusia yang sibuk dengan sekolah hingga menjadi seorang profesor. Bahkan sebagian hidupnya hanya untuk belajar dan menjadi orang yang cerdas dalam ilmunya. Namun jika manusia tersebut hanya pintar dan mengejar ilmu dunia tanpa juga dibarengi dengan ilmu akhirat, maka itu semua sama saja. 7. Bodoh dalam urusan agama. Sekarang banyak yang lalai untuk mencari bekal di akhirat, selalu mengutamakan pekerjaan yang tak ada habisnya. Maka dari itu Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat benci yang bodoh dalam urusan agama. Adapun 2 dosa kecil ini sering disepelekan padahal azab kuburnya sangat pedih. Manusia kerap kali meremehkan dosa-dosa kecil, padahal apabila hal tersebut sering dilakukan lama-lama akan menjadi dosa besar. Rasulullah bersabda, tidak ada dosa besar jika dihapus dengan istighfar, dan tidak ada dosa kecil yang dilakukan secara terus-menerus. Hadis riwayat Baihaqi. Dalam kehidupan sehari-hari, dosa-dosa kecil tersebut mudah sekali terjadi. Terlambat menepati janji, berkata kotor dan jorok, berlebihan dalam berbicara, mengolok-olok orang lain merupakan contoh akhlak yang tercela. Terdapat 2 dosa yang dianggap remeh namun mendatangkan siksa kubur yang pedih. 1. Tidak menjaga air kencing. Pendapat ulama yang paling kuat adalah tidak menjaga diri dan pakaian saat buang air kecil sehingga terkena najis. Akibatnya pakaian menjadi najis dan sholat menjadi tidak sah. Karena di antara syarat sah sholat adalah suci badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis. Hal ini sangat merugikan diri sendiri karena apa yang telah kita lakukan tidak ada artinya apabila sholat kita tidak sah. 2. Namimah atau mengadu domba. Mengadu domba antara 2 orang atau yang bijak supaya bermusuhan di zaman ini. Hal ini juga sering dianggap remeh dan sering kali dilakukan berulang kali tanpa disadari. Di era digitalisasi media sosial saat ini, namimah makin dianggap remeh dan dianggap wajar. Di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, namimah merupakan dosa besar yang mengakibatkan perlakuannya mendapat siksa pedih. Dalam sebuah hadis dikisahkan Rasulullah SAW dan sahabatnya pernah melewati sebuah kuburan dan mendengar siksa kubur yang amat pedih di dalamnya. Keduanya disiksa dan tidaklah keduanya disiksa karena dosa besar. Lalu beliau SAW melanjutkan, sebenar-benarnya itu dosa besar, salah satunya disiksa karena tidak menjaga diri saat buang air kecil dan yang satu lagi disiksa karena namimah. Hadis riwayat Bukhari. Hadis tersebut maksudnya adalah 2 dosa itu menurut mereka bukanlah dosa besar. Dosa itu dianggap kecil dan diremehkan padahal sebenarnya dosa itu besar dalam pandangan Allah. Itulah penjelasan 2 perilaku yang sangat sepele namun balasannya sangat pedih. Semoga kita semua dapat terhindar dari perilaku tersebut.
Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.